Assalamualaikum semuanya, semoga kalian diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, amin. Untuk video pertama saya ini, saya akan membahas tentang alur cerita anime yang berjudul Ayaka. Anime Ayaka tayang baru-baru ini di bulan Juli 2023. Anime yang dijadwalkan tayang pada 2 Juli 2023 ini merupakan anime original yang bergenre fantasi. Sebelum kalian menonton anime Ayaka berikut ini, kami sajikan alur ceritanya, guys. Perkenalkan, ini adalah Yanagi Yukito. Yanagi Yukito adalah seorang anak yatim yang dibesarkan di panti asuhan. Suatu hari, anak laki-laki ini bertemu dengan seorang murid dari almarhum ayahnya. Murid tersebut bernama Jinggi Sagawa. Jinggi ingin menjemput Yukito pulang ke kampung halamannya. Pulau tersebut bernama Pulau Ayakashima atau disingkat dengan Pulau Ayaka. Pulau Ayaka terdiri dari 7 pulau-pulau aneh yang terdapat makhluk misterius yang disebut Mitama. Ada legenda yang mengatakan bahwa naga, api, dan air berasal dari tempat tersebut. Di sana, Yukito bertemu dengan 2 murid ayahnya yang lain, yang melindungi keharmonisan Ayakajima yang segera terancam runtuh. Scene berganti. Cerita diawali dengan menampilkan gunung berapi, dan di sana ada beberapa karakter yang sedang mengerjakan tugas terakhirnya. Dan di tempat lainnya, ada yang sedang menggendong seseorang. Orang tersebut nampaknya sedang mengalami luka di bagian punggungnya. Lalu, di sebuah kapal terlihat anak kecil yang sedang melihat kejadian tersebut. Dan ternyata, anak kecil tersebut adalah Yanagi Yukito. Beberapa tahun kemudian, Yukito mendapati surat dari seseorang. Isi surat tersebut menyuruh dirinya untuk pulang ke kampung halamannya. Pada saat Yukito sedang tidur, dia bermimpi. Di dalam mimpi, dia seperti tenggelam di dalam laut. Dan tiba-tiba muncul sebuah tangan yang menariknya keluar dari dalam laut tersebut. Yukito tidak mengerti arti dari mimpinya itu. Keesokan harinya, di sekolah Yukito mengikuti upacara penyerahan ijazah kelulusan. Di sebuah tempat loker, Yukito bertemu dengan gurunya. Dia memberitahu gurunya bahwa dia akan pulang ke kampung halamannya dan akan meninggalkan panti asuhan. Saat Yukito hendak pulang, dia melihat seorang pria aneh yang sedang minum minuman beralkohol. Dan ternyata pria tersebut adalah murid ayahnya yang bernama Jinggi Sagawa. Kedatangan Jinggi untuk menjemput Yukito pulang ke kampung halamannya. Tapi karena Yukito malu dengan tingkah aneh Jinggi, dia segera pergi dan mengira bahwa pria tersebut salah orang. Ketika Yukito pergi, pria itu mengikutinya. Dan untuk membuktikan bahwa pria tersebut tidak salah orang, dia mendorong Yukito ke sungai. Saat Yukito tenggelam ke dalam sungai, tiba-tiba kekuatan Yukito muncul dan tidak dapat mengontrol kekuatan tersebut. Namun pria tersebut dapat menghentikan kekuatan Yukito. Pria itu mengeluarkan tas aneh yang dapat memasukkan Yukito di dalam tas tersebut. Setelah Yukito sadar, dia tiba-tiba berada di atas kapal. Di atas kapal, Jinggi memperkenalkan dirinya pada Yukito dan memberitahunya bahwa dia adalah murid dari ayahnya. Beberapa saat kemudian, Yukito telah sampai di Pulau Ayaka. Saat Yukito tiba, dia disambut dengan 2 orang yang memiliki hubungan dekat dengan ayahnya. Dan ternyata, orang tersebut adalah pemilik rumah waktu Yukito masih kecil dan wali kota Pulau Ayaka. Dan orang yang mengirimkan surat kepada Yukito saat itu adalah dia. Sesampainya di rumah, Yukito melihat sebuah foto. Di foto tersebut ada ayahnya dan juga Jinggi. Namun, Yukito pada saat itu masih terlalu kecil dan dia tidak dapat mengingatnya. Di sini si pemilik rumah menjelaskan kepada Yukito bahwa ayahnya adalah praktisi denyut nadi terhebat yang melindungi Pulau Ayaka. Dan pada saat itu, Yukito pun sadar bahwa kekuatan yang dia miliki terkait dengan ayahnya. Pak Tua Ino juga menjelaskan tentang wasiat ayahnya Yukito. Nama ayah Yukito adalah Master Yanagi. Setelah mereka bercerita, Yukito memasuki kamarnya. Pada saat Yukito membuka jendela, dia terkejut. Dia melihat ubur-ubur air yang terbang ke arahnya. Melihat ubur-ubur itu,
Jinggi menjelaskan bahwa itu adalah Mitama dan itu tidak berbahaya. Kemudian Jinggi merasa bahwa Yukito selalu menghindari orang-orang di sekitarnya. Yukito menjelaskan bahwa pada saat itu dia sedang diolok-olok dengan teman kecilnya di panti asuhan dan menyebabkan dia mengeluarkan kekuatannya yang tidak dapat dikontrol dan hampir membunuh anak tersebut. Karena trauma itulah dia tidak berani mendekati orang lain, takut karena kekuatannya akan lepas kendali dan menyebabkan masalah. Setelah Yukito berbicara, dia berbalik, tapi tidak disangka ternyata si Jinggi malah bermain game dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Yukito kepadanya. Membuat Yukito kesal dan pergi keluar rumah untuk menenangkan diri. Tidak lama setelah dia berjalan keluar, dia melihat Mitama. Tapi Mitama ini tampak agak berbeda dari yang dia temui di kamarnya. Dia melihat Mitama itu terjatuh di dalam sungai kecil. Dan tiba-tiba saat dia hendak mendekat untuk melihatnya, sesosok monster muncul dari sungai tersebut. Monster tersebut tiba-tiba ingin menyerang Yukito. Namun, pada saat yang bersamaan, Jinggi datang dan memusnahkan monster tersebut dengan merapalkan mantra. Jinggi menjelaskan bahwa monster tersebut adalah Aramitama dan itu berbahaya. Setelah Jinggi menjelaskannya, ternyata monster tersebut bangkit kembali dan ingin menyerang mereka. Di sini Jinggi berkesempatan untuk memamerkan kekuatannya yang telah diajarkan oleh ayah Yukito. Namun, setelah memamerkan kekuatannya, monster tersebut belum musnah. Jinggi tiba-tiba melempar Yukito ke dalam perut monster tersebut. Tujuannya agar dia bisa melihat seberapa kuat kekuatan Yukito. Setelah Yukito memasuki tubuh monster tersebut, dia segera melepaskan kekuatannya dan monster pun hancur. Setelah Yukito memusnahkan monster itu, Yukito kehilangan kendali atas kekuatannya dan berbalik menyerang Jinggi. Akan tetapi, Jinggi menghentikan kekuatan Yukito dengan merapalkan mantra. Yukito nampak heran melihat Jinggi dapat menghentikan kekuatannya dengan mudah. Jinggi melihat kekuatannya dan mengatakan bahwa dia hanya perlu berlatih untuk mengontrol kekuatannya itu. Jinggi berjanji untuk melatih Yukito mengendalikan kekuatannya tersebut. Setelah mengatakan itu, dia mengetuk dahi Yukito. Dan tiba-tiba, dia mengingat bahwa dia memiliki kakak dengan perasaan aneh. Sepertinya, Yukito lupa ingatan akibat trauma atau ada hal sesuatu yang menyebabkan ingatannya kabur. Setelah kejadian tersebut, Yukito mulai terbuka dengan Jinggi dan mengatakan kepada Jinggi bahwa dia akan mengekspresikan perasaannya. Namun, Jinggi menjawabnya dengan mengatakan dia belum dewasa. Tiba-tiba Yukito menendang Jinggi ke arah sungai. Dan episode pertama pun berakhir. Di sesi akhir video menampilkan beberapa karakter yang tampaknya akan muncul di cerita Ayaka ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel saya ini. Semoga kalian menikmati alur cerita yang saya buat di video pertama saya ini. Mohon maaf jika ada beberapa kata atau ucapan yang salah. Terima kasih.